di mana keyakinan kita umat Islam bahwa sholat itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan berkesinambungan terus-menerus hingga datangnya ajal atau hingga datangnya kematian. Nah, tentunya sholat itu sendiri juga ada aturan-aturan tertentu yang mana seorang muslim tidak serta-merta melaksanakannya dan dianggap sah atau dianggap benar sholatnya. Nah, aturan-aturan ini diambil oleh para ulama berdasarkan penjelasan yang ada dalam Al-Quranul Karim serta uraian dan contohnya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mari kita mulai dulu memahami tentang sholat itu dalam artian apa-apa yang berkaitan dengan sholat. Sebagaimana kita ketahui, yang berkaitan dengan sholat itu ada 3 macam, ya. Yang pertama, rukun sholat, ya. Yang kedua, af'alus sholat atau af'alus sholat, dan yang terakhir hayatus sholat. Arkan sholat atau rukun sholat adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan walaupun hanya satu. Dari sekian, dari 13 rukun, tidak boleh meninggalkan satu pun daripada 13 rukun ini. Kalau ditinggalkan, maka sholat kita batal, sholat kita tidak sah. Demikian pula ada yang namanya ab'ad, sunnah ab'ad. Bila kita tinggalkan, sholat kita tetap sah, hanya ada ketentuan yang mengatur bahwa harus diganti dengan sujud sahwi. Dan bila berkaitan dengan hayatus sholat, sunnah-sunnah sholat biasa, maka cukup dengan istighfar sesudah salam akhir. Jadi paham Pak? Sekarang kita lihat rukun yang pertama, ar-ruknul awwal an-niyat. Niat. Apa niat itu? Dari segi bahasa, an-niyatu bimakna al-qasdu, maksud. Jadi orang yang berniat berarti bermaksud. Apa yang dia maksudkan? Qasdu syai', sesuatu yang dia maksudkan, itulah niat. Saya mau keluar rumah, berarti saya bermaksud keluar dari rumah. Saya mau menjenguk orang sakit, berarti niatnya menjenguk orang sakit, maksudnya menjenguk orang sakit. Itulah niat dari segi bahasa. Hukmun niat, belum ya. Dan menurut syariat, tadi menurut bahasa, menurut syariat, niat itu muqtarinan bi awwali ajza'i fi'li wa huna qasdun fi'lus salati wa hudurun dzalika fil dhihni. Niat itu adalah berbarengan dengan perbuatan, awal perbuatan. Jadi niat dulu langsung mengikut dengan perbuatan. Itu menurut syariat. Jadi kalau cuma sampai di niat tidak melaksanakan, itu namanya bukan niat dalam pengertian syariat. Jadi niat itu maksud, kemudian langsung diikuti dengan mengawalinya dengan perbuatan. Itu niat. Jadi Bapak, itu niat. Kemudian dia katakan, selain itu kita juga harus menghadirkan niat itu di pikiran, bukan cuma di hati. Saya contoh, saya niat melaksanakan sholat maghrib, saya harus lakukan tidak maghribnya? Saya harus lakukan. Ketika saya melakukan sholat maghrib,
maka secara otomatis saya tahu bahwa ini sudah masuk waktu maghrib. Karena tidak mungkin saya sholat maghrib di waktu isya. Berarti pengetahuan pikiran kita tentang masuknya waktu maghrib itulah yang membuat atau yang menjadikan sholat maghrib kita menjadi sah demi hukum, karena sudah memenuhi syarat waktu. Jadi pahami Pak? Nah, itu pengertian niat dalam syariat. Mari sekarang kita lihat hukum niat. Hukmuha annaha wajibatun fi awalis shalah fa kanat ruknan at-takbir wa ruku' wa takbiru ruknul awwal li anna as-salata la tan'aqid illa biha wa la tasihhu illa biha fa hiya fardun min furudis shalah. Artinya hukum niat yaitu wajib di dalam sholat. Hukum niat wajib di dalam sholat. Coba kalau kita biasanya kalau mau sholat fardu, kita ada ucapan begini ya. Usalli misalnya maghrib, usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilan qiblati mahmuman lillahi ta'ala. Kata-kata thalatha raka'atin dan kata mustaqbilan hukumnya tidak wajib diucapkan atau dilafazkan di niat. Jumlah rakaat dan menghadap kiblat tidak wajib diucapkan. Hukumnya sunnah. Kenapa? Karena kalau itu diucapkan maka agak kerepotan ketika niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Karena rukun kedua takbiratul ihram. Jadi begini, ada orang biasanya sholat maghrib salat rakaat baru diangkat tangan Allahu Akbar, itu tidak begitu cara meletakkan niat. Atau sholat maghrib salat rakaat, angkat tangan dulu baru dia niat. Niat letaknya bukan sebelum dan sesudah takbir, tapi niat itu muktarin, berbawaan antara niat dan takbiratul ihram. Jadi caranya bagaimana? Usalli fardal maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tangannya diangkat, niatnya terucap, kemudian takbirnya sempurna. Bisa dipahami Pak ini? Jadi kalau saya ucapkan salah raka'atin mustaqbilal qiblah tidak mengapa. Tapi itu bukan rukun daripada niat. Itu sunnah niat. Jadi niat juga ada sunnahnya, ada rukunnya loh. Jadi pahami Pak? Jadi ketika masuk waktu maghrib saya niat sholli fardal maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak diwajibkan menyebut jumlah rakaat dan tidak diwajibkan menyebut menghadap kiblat. Karena pasti menghadap kiblat itu syarat takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram tidak boleh mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan duduk bagi yang mampu, dan tidak boleh mengucapkan takbiratul ihram bila tidak menghadap kiblat. Itu syarat. Jadi paham Pak? Otomatis ketika menjadi syarat tidak lagi dilafazkan di waktu niat. Itu yang dimaksud dengan hukum niat itu wajib pada awal memulai sholat, dan dia merupakan satu rukun di antara rukun-rukun sholat seperti takbiratul ihram, ruku dan sebagainya. Dan rukun awal ini dianggap sholat tidak sempurna atau sholat tidak memenuhi syarat sah apabila Anda sholat tidak ada niat. Jadi tidak boleh kita beranggapan bahwa sholat itu Allah Maha Tahu sehingga niat tidak perlu dilafazkan. Tidak seperti itu. Kalau itu juga yang kita paksakan bahwa kita sholat tidak perlu niat karena Allah Maha Tahu, kalau begitu Anda jangan berdoa. Kapan di mana saja Anda jangan berdoa, karena Anda punya pemahaman Allah Maha Tahu.
Jadi biar tidak berdoa, Allah Maha tahu apa kita susah, apa kita butuh, apa kita kesulitan. Gitu? Yang penting niat itu Allah Maha tahu. Begitu. Itu doa kita munajat kepada Allah, minta keselamatan, minta rezeki, minta kesehatan. Allah memang Maha tahu. Tapi harus diucapkan, harus dilafazkan dalam bentuk doa bahwa yang kita mohon, yang kita minta kepada Allah adalah kesehatan, umur panjang, keafiatan, bertambah usia, bertambah rezeki dan sebagainya. Jadi jangan memahami pemahaman Allah Maha tahu. Kalau begitu jangan berdoa. Tidak usah berdoa, tidak usah lafazkan. Diam saja baru niat. Di rumah saya punya niat jadi orang kaya. Allah Maha tahu. Tidak usah niat, tidak usah kerja, tidak usah usaha. Tidak mungkin. Jadi paham ini Pak? Berikut kita lihat lagi tempat niat. Mahalluha huwal qalbu bil ijma'. Di sini tempatnya niat, di hati. Li'anna al-qasdu wa mahallul qalbu. Tempat maksud itu ada di hati, bukan di pikiran Pak. Tempat maksud ada di hati, bukan di pikiran. Mengapa ada di hati? Hati dulu yang bermaksud, nanti pikiran yang mencari jalan untuk melaksanakan maksud itu. Saya mau tanam bunga, letaknya di sini tuh niat mau tanam bunga. Nanti setelah sampai di kebun, sudah bukan ini lagi yang bekerja, tapi sudah pikiran. Pikiran mengatakan ambil pacul, ambil skop, ambil bibit, ambil pupuk, kemudian gali, campur, tanam, siram. Itu sudah ini yang main. Demikian pula dengan salat. Kalau kita punya niat mau salat, saat itulah dibarengi dengan pikiran, yaitu saya harus tahu waktu maghrib kapan, selesai kapan, apa ucapan-ucapan di waktu sholat maghrib, dan seperti apa gerakan-gerakan di waktu sholat maghrib. Itu yang dimaksud dengan tempat niat di hati. Cara pelaksanaannya diolah oleh pikiran. Bisa dipahami Pak? Memang agak rinci seperti ini, tapi pada dasarnya kita sudah paham. Nah, seperti itu. Baru kemudian kita katakan dalam buku ini disebutkan syurutun niat, syarat niat. Niat ada syaratnya. Yajib an takuna niyyah mukharatun litakbir. Wajib hukumnya niat salat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Salli fadl maghribi mahmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salli fadl maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati mahmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi angkat tangan bersamaan dengan lafaz niat. Bukan tangan masih di bawah, niat sudah diucapkan. Karena niat dan takbiratul ihram kedua-duanya adalah gerakan awal di waktu sholat atau perbuatan awal di waktu sholat. Jadi berbarengan. Shalli fadl maghribi mahmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saya paham ini? Kalau saya mengucapkan mustaqbilal qiblati thalatha raka'atin silakan. Tapi yang paling pendek, yang paling singkat, yang memenuhi syarat juga adalah shalli fadl maghribi mahmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Selesai. Berikut kemudian tidak dibolehkan wala yajibu fi niyyah al-idhafah lillahi ta'ala. Kita tidak dianjurkan, tidak dibolehkan melaksanakan niat itu dengan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan tadi. Maghrib, Allah Maha tahu bagaimana itu maghrib. Seperti itu.
Ya, menyandarkan ibadah itu, tapi tidak memenuhi syarat kepada Allah. Baru kita menganggap Allah Maha Tahu, Allah Maha segala-galanya, Allah Maha Kuasa. Tidak boleh kan begitu? Harus kita laksanakan, kita buktikan dan kita wujudkan. Yang berikut. Wala tajibun niat istiqbal qiblah. Nah ini. Dan tidak diwajibkan niat itu harus diucapkan menghadap kiblat, tadi itu mustaqbilal qiblah. Ya. Kemudian kata ini fardhan lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala di sini tidak diwajibkan. Jadi usalli salatal maghrib, ya, lillahi ta'ala, boleh diucapkan, boleh juga tidak. Mengapa demikian? Karena menyandarkan kepada Allah itu bukan kewajiban di dalam hukum niat. Boleh Anda ucapkan, boleh tidak. Usalli, ya, usalli fardal maghribi ma'muman Allahu akbar, boleh. Jadi paham ini Pak? Tapi kalau saya mengucapkan usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, boleh. Jadi paham ini? Jadi jangan menganggap bahwa wajib kalau tidak mengucapkan thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala tidak sah. Oh, jangan begitu. Tidak ada penjelasan ulama mengatakan begitu tidak sah. Jadi pahami Pak? Kalau kita sholatnya bagaimana? Ya sudah, yang kebiasaan yang kita bisa laksanakan. Kalau kita biasa dengan mustaqbilal raka'atin mustaqbilal lillahi ta'ala, itu yang kita biasa, itu yang kita laksanakan. Jadi pahami, ini penjelasan yang menerangkan tentang minimal dan maksimal. Ada orang kadang diburu-buru waktu, kadang masuk, nah, kadang masuk mau masuk, baru sholat fardhu maghrib, orang sudah bangun dari ruku, dia tidak dapat pahala ruku. Berarti ad-darurat sama dia. Maka masuklah dia takbir dulu, jangan langsung ruku. Orang yang masuk dapati jamaah ruku, langsung dia masuk dan ruku, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena takbiratul ihram harus diucapkan dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Jadi waktu dia masuk, dia dapati orang ruku, dia masuk, sholli fardal maghrib ma'muman Allahu akbar, bersamaan Allahu akbar. Dulu angkat tangannya dulu takbir, walaupun hanya hitungan detik atau per detik, Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti takbir itu dan niat menandai dia sudah masuk rukun sholat, sudah mulai sholat. Saya dipaham Pak? Kemudian dikatakan di sini wala adadul raka'atin fil ashah, dan tidak juga disyaratkan diwajibkan orang itu sholat berniat itu mengucapkan thalatha raka'atin, arba'a raka'atin, raka'atain, tidak perlu menyebutkan jumlah bilangan rakaatnya. Tidak wajib maksudnya, bukan berarti tidak boleh. Jangan salah paham ya, bukan tidak boleh, artinya tidak wajib. Jadi seperti yang saya katakan, minimal dan maksimal. Kemudian niat itu juga yang boleh di waktu niat menyebutkan bentuk sholatnya, yaitu apa? Adaan, ya, qadaan, kalau sholat qada, atau i'adah kalau dia mengulangi sholat. Tapi saya sudah pernah jelaskan bagaimana cara mengulangi sholat, atau belum di sini ya? Belum ya? Ada 3 macam bentuk sholat ya. Kalau tunai, seperti tadi tunai, masuk maghrib kita sholat maghrib, ada namanya sholat, ada sholat tunai, menunaikan sholat maghrib. Kalau waktunya sempit, masuk sudah terakhir waktu maghrib, ya, sudah sholawat di masjid, kita baru memulai maghrib karena ada kerjaan mulai maghrib. Waktu kita sudah niat, kita sudah takbir, sudah baca Fatihah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama kita masih sholat di waktu
maghrib, pada waktu akhir maghrib. Tapi waktu kita bangkit untuk melaksanakan rakaat kedua dan ketiga maghrib, tiba-tiba terdengar suara azan isya. Ya, silahkan lanjutkan sampai selesai 3 rakaat maghribnya, walaupun 1 maghribnya di akhir maghrib dan 2 maghribnya di awal isya. Laksanakan itu secara sempurna. Jangan Anda berhenti di tengah jalan hanya karena dengar azan isya dikumandangkan. Laksanakan itu karena Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya beliau mengatakan, man adraka rak'atan minal asri faqad adraka. Siapa yang masih sempat mendapatkan 1 rakaat di akhir asar, maka dia telah mendapatkan bilangan rakaat asar. Artinya maghribnya sah walaupun hanya 1 rakaat di penghujung maghrib. Jadi paham? Yang duanya sudah masuk di waktu awal isya dan dia mendapatkan pahala sunnah 2 rakaat di awal isya. Yang pertama tadi menggugurkan kewajiban maghrib, rakaat pertama tadi. Rakaat kedua yang dia sempurnakan sebagai rakaat maghrib di waktu awal isya, itu disebut dengan pahala sunnah bagi dia. 2 rakaat, karena setiap rakaat ada pahalanya. Dan Allah tidak menyia-nyiakan setiap usaha manusia penyembah Allah. Tapi kata ulama, walaupun sudah seperti itu, sudah sah maghribmu tadi walaupun hanya 1 rakaat kau dapat, tapi kata ulama sebaiknya disunnahkan bagi orang masuk tadi, bagi orang yang akhir sholat maghrib tadi, disunnahkan i'adatus shalah, mengulangi lagi sholatnya. Saya mengerjakan isya dulu karena sudah masuk isya, ya, dia kerjakan isya. Selesai sholat isya, dia niat untuk i'adatus shalah, mengulangi sholat maghrib tadi, yang mengulangi secara utuh 3 rakaat di waktu isya. Itu namanya bukan qadha, tapi i'adatus shalah, mengulangi sholat yang dianggap putus tadi itu, dan hukumnya sunnah, bukan wajib, sunnah. Jadi kalau dia laksanakan, dia dapat pahala sunnah. Kalau dia tidak laksanakan juga, tetap sah maghribnya tadi. Bisa dipahami? Hanya dia disunnahkan mengulangi lagi sholat maghrib yang terpotong tadi. Bisa dipahami? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya lanjutkan sedikit. Kemudian di sini dikatakan syak fi niyah, keraguan-keraguan pada saat pelaksanaan niat. Idza syakkal musalli hal nawa am la. Apabila seorang yang mau sholat mulai ragu, kita tadi sudah sholat asar belum? Sudah sholat asar belum? Belum sudah. Sudah. Ada begitu ya? Atau hal ata bi ba'di syurutin niyyah as-sabiqa amla wa huwa fi shalah. 2, 3. Ada yang begitu? Dikatakan di sini Allah yaf'alu syai'an fi hal syak fa in tadhkuru annahu ata bi kamal dzalik qabla an yaf'ala syai'an ala syak wa qasr zaman lam tujzi salatu wa in qala batalat. Jadi sudah asar belum sudah. Itu ragu. Dia ragu. Nah, kalau seandainya keraguan itu muncul, itu sunnah bagi dia untuk melaksanakan daripada meninggalkan. Kalau ternyata seperti dia bikin, bolehnya ya Allah, sudah tadi saya sholat asar, tapi sudah bikin sholat asar, maka yang pertama itu yang menggugurkan kewajiban, yang kedua pahala sunnah.
dia dapat. Ya, jadi paham ini Pak. 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1. Kalau mau banyak pahala ibadahnya. Kenapa? Nabi mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, tunggal. Allah suka kepada bilangan-bilangan yang ganjil. Maka 2 3 2 3 3 ganjil lebih banyak. Kalau dalam ibadah ambil yang sedikit supaya jadi banyak. 2 3 2 3 kok satu rakaat. Berarti hitung satu dulu. 2 3. Oh, sudah jadi 5 rakaat tapi maghrib ini. Itu yang 2 tambahan itu, itulah ibadah yang Allah berikan kepada Anda dan waktu sebagai nilai sunnah. Jangan kamu hitung dengan Allah, jangan kamu ranking 2 3 2 3 2 3 3 supaya seorang salah. Karena begitu ya. 2 3 2 3 3 sudah. Ustaz bilang ambil ganjil, ambil 3. Saya bilang ganjil, tapi saya tidak suruh ambil yang paling banyak. Saya bilang ambil yang sedikit sunnah supaya bilangan rakaatnya jadi banyak. Semakin banyak rakaatnya semakin baik nilainya. Yang penting menurut ketentuan syariat, bukan rakaat yang dibuat-buat. Jadi pahami. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Oh iya, saya tambah sedikit Pak ya, sempurna dulu ya. Itu tadi ragu-ragu. Sekarang niat yang terpotong, katun niat yang terpotong. Anda pernah dengar niat terpotong? Masuk masjid ada 2 cara kita melaksanakan sholat, atau 3. Kita berwudu, ya berwudu. Bagi orang yang selesai berwudu, ada tidak sholat sunnah wudu? Ada ya, sholat sunnah wudu. Bagi orang yang masuk masjid, ada tidak sholat sunnah tahiyatul masjid? Ada. Bagi orang yang mau hendak sholat, ada tidak sholat qabliyah? Ada. Berarti orang yang dari tempat air wudu masuk masjid, dia punya berapa pilihan? Dia punya 3 pilihan. Sunnah wudu dulu, karena sudah selesai wudu, baru kemudian tahiyatul masjid karena masuk di masjid, kemudian qabliyah salat sebelum salat wajib. Itu tidak. Dia masuk. Dia rencana masuk 2 rakaat tahiyatul masjid. Di tengah perjalanan rakaat pertama qabliyah saja. Dia rumah di niat sudah qabliyah. Itu namanya qat'un niyah dan itu tidak dibolehkan. Batal dua-duanya. Apa yang batal? Yang tahiyat masjidnya batal, yang qabliyahnya juga tidak sah. Itu namanya qat'un niyah, niat yang terpotong. Jadi pahami? Jadi kalau mau tahiyat, mau wudu, sunnah wudu, mau qabliyah. Jangan terpindah-pindah begitu di tengah waktu. Kalau mau rubah pada waktu sebelum takbir dan niat. Jangan sudah takbir dan niat baru tahiyatul masjid. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan siraman rohani utamanya bab niat. Mungkin baru pada malam hari ini saya bisa mengkaji bersama-sama tentang babnya. Yang saya tanyakan bahwa lafaz niat dalam sholat, jumlah rakaat dan kiblat itu tidak diwajibkan. Yang pertanyaan saya itu untuk sholat berjamaah di masjid atau termasuk sholat di rumah sendiri? Maksudnya yang disunahkan tadi. Terima kasih Pak, itu saja. Baik, pertanyaan tadi cukup bagus. Apakah hal yang dijelaskan itu berlaku untuk sholat sendirian di rumah atau sholat berjamaah?
berjamaah dan sendirian. Berlaku bagi semua tempat, mau sholat fardu maupun sholat sunnah. Tempat niat, karena biar sholat sunnah juga mesti ada niat. Ya, silakan, masih ada lagi. Biasanya kalau kita Dulu Pak Budi, sudah dengar Pak Budi? Pak Budi. mungkin kita lihatnya saat biasa maksudnya bukan jadi imam, bukan juga sebagai makmum salat sendiri ya. Berarti biasanya ada yang nyusul, ada tepuk. Nah, ini bagaimana kita mulainya? Apakah kita berubah niat? Karena ada yang mau makmum. Kemudian yang kedua adalah kadang-kadang kita setelah itu sholat sunat ba'diyah. Tapi kemudian ada orang Yusuf dikira kita sedang sholat fardu, dia langsung ikut. Bagaimana memberi syaratnya supaya mereka tahu bahwa kita lagi sholat sunat? Terima kasih. Baik, pertanyaan cukup bagus. Kita sementara sholat, ya, kita sholat niat munfarid, sendirian. Tidak ada kata makmuman, imaman, ya, ataupun ada orang tiba-tiba ikut meneguh untuk melakukan sholat. Niatnya jangan dirubah, tetap niat. Yang niat menjadikan kita imam bukan kita, tapi makmumnya yang harus niat. Jadi dia yang niatnya menjadi makmum. Karena qiraatul imam fa qiraatul makmum. Jadi dari mulai ucapan sampai gerakan imam itulah ucapan dan gerakan makmum. Berarti dia yang mengikuti, dia yang harus niat menjadi makmum. Kita tidak perlu rubah-rubah. Kalau kita rubah-rubah itu tadi qadrun niat, terpotong lagi niat kita. Dia yang sholatnya belakangan sah, kita yang awal tidak sah. Jadi paham? Tetap saja kita lanjutkan dan laksanakan. Tidak usah ada pengikut imaman. Nah, begitu. Baru yang kedua, kita sholat sunnah, tiba-tiba ada yang sholat fardu mengikuti. Kita tidak usah memberi tanda kalau kita sudah sementara sholat, kecuali kita baru bertakbir. Nah, itu kita beri tanda. Proses saya mau sholat sunnah. Tapi kalau sudah masuk gerakan sholat takbir, jangan. Biarkan dia ikuti. Karena bilangan rakaat itu sunnah itu 22 rakaat. Yaitu as-salatun nawafil mathna. Salat sunnah itu 22 rakaat kecuali witir. Minimal 1 rakaat. Bisa dipaham? Jadi tidak usah kita balik belakang. Saya salat sunnah. Ya? Oke, tidak tahu jawab. Oh, pindah. Jadi yang bilang sama yang sama dengan rusak. Ya, jadi ketenangan sholat diperlukan. Kepastian juga harus jelas. Makanya yang sholat tidak perlu berubah-ubah. Biarkan saja dia sujud. Karena apa? Kita kan beda niat. Saya kan niat sholat sunnah, tapi jumlah rakaatnya setiap 2 rakaat ada tahiyat. Gitu? Sholat fardu kalau lebih dari 2 rakaat ada tahiyat. Kalau sholat sunnah 2 rakaat tidak ada tahiyat awal, yang ada tahiyat akhir. Betul tidak? Sudah dilaksanakan sesuai dengan perbuatan niatnya. Itu yang dimaksud dengan melaksanakan niat tepatnya di hati dan disertai dengan pikiran. Pikiran itulah yang akan mengatur bagaimana cara kita sholat yang baik dan tepat. Jadi paham? Silakan menjadi yang baik.
itu kata mereka yaitu ditambah-tambahkan oleh para imam ulama-ulama zaman-zaman akhir-akhir setelah para sahabat, yang mereka juga menjelaskan tentang sholatnya Nabi itu ketika beliau masuk sholat berdiri langsung takbir Allahu Akbar. Tidak ada penyebutan usalli fardhu maghrib, usalli fardhu zuhri dan penyebutan jumlah rakaat. Cukup dengan takbir. Gimana penjelasan Ustaz demikian? Ya, bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat dilihat oleh para sahabat, ya. Salah satu di antaranya apa yang dilihat ketika Nabi salat sudah takbir, Nabi diam. Agak lama. Ditanya, ya Rasulullah, mada taqul fi salat? Yang engkau ucapkan di waktu salat pada waktu diamnya agak lama. Nabi bilang, aku mengucapkan di waktu diam. Nabi mengucapkan di hatinya doa, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib wa naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya, dan seterusnya. Seandainya sahabat tidak tanya, tentu Nabi tidak bilang, tidak ngomong kalau yang dia ucapkan adalah itu. Sedangkan ucapan Nabi itu diam dan berbicara sunnah yang harus kita ikuti. Sekarang bagaimana Nabi diam, kemudian kita mengikuti sunnah, berarti diam saja. Sunnah, kan? Diamnya Nabi itu sunnah. Ucapan Nabi itu sunnah juga, namanya sunnah Rasul. Gerakan perbuatan Nabi itu sunnah Rasul. Nah, sekarang sahabat tidak tahu diamnya Nabi itu diam betul apa diam ada ucapan. Maka ditanyalah kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, saya mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa apakah ketika Nabi mengucapkan takbir ihram Allahu Akbar, yang terdengar adalah takbirnya, karena Nabi tidak pernah menjadi makmum. Ingat, ya, Nabi tidak pernah menjadi makmum di waktu sholat, karena Nabi itu imamul muttaqin, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Dan Nabi sepanjang hidup tidak pernah azan. Nabi selama hidup sampai wafat tidak pernah azan. Kenapa? Kalau Nabi yang azan, sholat berjamaah jadi wajib di masjid, karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, ambil dan laksanakan, kata Quran. Betul tidak? Itu sebabnya Nabi tidak azan. Jangan-jangan kalau Nabi azan, maka panggilan Nabi jadi wajib bagi umatnya untuk berjamaah. Jadi paham? Jadi ada hukum-hukum yang kita harus pahami, bukan dengan akal, bukan dengan mengada-ngada seperti itu, bahwa itu ditambah-tambah dan lain sebagainya. Mereka itu pun kalau menambah dan mengurangi itu ada dasar ilmu, ada dasar pengetahuan. Berbeda dengan kita. Kita hanya menjelaskan apa yang dijelaskan oleh ulama yang sudah diakui ilmunya oleh para ulama-ulama juga.
Kemudian kitabnya ini kita jelaskan. Kita mengakui kitab ini adalah kitab sebagai rujukan, bukan karena pengakuan kita, tapi pengakuan sesama ulama yang mumpuni, yang mengatakan si A ini seorang alim, si B ini seorang luar biasa. Karena yang bicara sesama orang alim. Kemudian datang 2-3 orang menjelaskan dengan kemampuan ilmunya yang tidak ada apa-apanya. Jadi ilmu agama bukan diukur, oh dia bisa bahasa Arab. Kalau begitu, yang ditamar kanak-kanak di Madinah juga orang alim, karena mereka juga ngomong pakai bahasa Arab. Kan tidak begitu. Ukuran ilmu agama manusia itu bukan dari kemampuan dia bisa berbahasa Arab atau dia bisa membaca kitab. Bukan. Kemampuan ilmu agama orang itu diukur dengan beberapa standar. Pertama, akhlaknya dulu. Yang kedua, pemahaman dan penguasaan dia terhadap bidang-bidang ilmu yang ada dalam agama. Kalau dia menguasai ilmu tafsir, luar biasa tafsirnya. Dia menguasai ilmu fikih, luar biasa fikihnya, dan mumpuni dan mendalam, dan ilmunya diakui oleh para ulama. Yang jadi pertanyaannya, tolong saya dijawab singkat saja. Kita tahu tidak perguruan tinggi universitas, tahu nggak? Tahu kan? Di universitas itu ada namanya guru besar, profesor. Kemudian ada namanya mahasiswa. Ya, ada guru besar, ada mahasiswa. Sama-sama berkecimpung di kampus. Profesor mengajar di kampus, mahasiswa belajar di kampus. Saya bukan orang kampus. Kemudian ada satu pertanyaan yang saya ingin tahu jawabannya. Kepada siapa pendapat yang harus saya dengar? Mahasiswa bilang, oh itu profesor itu tidak paham. Tidak paham. Sebenarnya begini, diterangkan panjang lebar. Soal apa? Soal ekonomi misalnya. Mahasiswa itu jurusan ekonomi, diterangkan panjang lebar. Oh begini. Sedangkan di situ masih ada profesor ekonomi. Kira-kira saya akan pakai jawaban siapa? Jawaban mahasiswa yang panjang tanpa arah atau jawaban singkat profesor ekonomi? Pendapat siapa? Profesor. Oh, si mahasiswa bilang, oh tidak, profesor itu dia tidak paham, dia tidak mengerti. Dia menjelek-jelekkan si profesor ekonomi. Dan seakan-akan pendapat dia lebih benar dan lebih jelas daripada pendapat profesor ekonomi. Kira-kira Anda melihat itu seperti apa? Seperti apa Anda melihat mahasiswa itu, dan macam mana Anda melihat profesor itu? Kalau Anda menerima pendapat mahasiswa, Anda tolak pendapat profesor, berarti Anda lebih bodoh dari mahasiswa itu. Betul tidak? Anda lebih bodoh dari mahasiswa ini. Kenapa? Karena ternyata si bodoh ini mampu membodohi Anda. Saya dipaham? Ternyata si bodoh ini mampu membodohi Anda, sehingga Anda jauh dari orang alim, dari profesor. Maka semakin jauh Anda dari kenyataan kebenaran. Karena yang tahu sampai pada puncaknya ilmu ekonomi, profesor. Siapa yang beri gelar dia profesor? Mahasiswa. Pak, siapa yang beri gelar dia profesor? Mahasiswa. Ya? Sesama guru besar. Seorang tidak boleh jadi profesor sebelum sidang senat guru besar. Harus mendapat pengakuan dari para guru-guru besar senior, baru dia dikukuhkan sebagai profesor. Berarti yang mengakui profesornya adalah harus profesor. Siapa yang memberi predikat mahasiswa?
pupus. Ketika diterima pendaftarannya, maka jadilah mahasiswa. Mana lebih banyak? Jumlah mahasiswa atau jumlah profesor di kamu? Mahasiswa. Bukankah yang lebih banyak yang harus diambil? Bukan yang sedikit? Oh tidak, kita tidak melihat kuantitas, kita melihat kualitas kalau di kampus. Pendapat profesor yang kita pakai, bukan pendapat mahasiswa. Jadi dalam hal ini, yang seperti ini, itu mahasiswa yang baru belajar, kemudian mengatakan Imam Malik, Imam Madhab salah. Kalau Imam Madhab yang diakui sesama imam ilmunya di tingkat dunia harus saya tinggalkan, saya ambil pendapat Anda yang keras warung kopi, maka saya lebih bodoh dari penjual kopi sekalipun. Sama seperti mahasiswa tadi. Betul tidak? Pertanyaannya, kalau Anda mampu menerangkan bahwa Nabi sholat tidak pakai usal dan sebagainya, saya coba membahasnya saja. Tolong hafalkan saya 200 hadis ahkam dengan sanadnya. 200 hadis ahkam, terserah hadis apa, yang penting berkaitan dengan hukum. 200 lengkap dengan riwayat. Kalau Anda mampu mendatangkan ini, hari ini saya berpindah kepada Anda dan saya tolak pendapat para imam. Ya. Oh, bukan begitu. Sedangkan yang sudah hafal puluhan ribu hadis saja mengatakan kalau pendapatmu benar silakan, dan bila pendapatmu salah tinggalkan. Kemudian Anda dengan 1-2 hadis sangat yakin pendapat Anda yang harus diterima, pendapat orang harus ditolak. Betul tidak? Jadi intinya cara menyesatkan dengan cara yang tidak kita sadari. Mahasiswa rayu supaya jangan belajar sama profesor. Sudah, nanti kau belajar sama saya di rumah. Karena saya mahasiswa profesor ekonomi. Salah itu pendapat profesor ekonomi itu salah. Kira-kira kalau saya belajar begitu, saya lebih bodoh dari siapa? Lebih bodoh daripada si bodoh ini yang baru mahasiswa sudah mengakui lebih tinggi ilmunya dari profesor ekonomi. Jadi intinya jawaban akhir adalah laksanakan sesuai apa yang dijelaskan oleh para ulama. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kalian lihat saya salat. Nabi salat bagaimana? Seperti yang kita salat, takbiratul ihram. Itu sebabnya niat itu tidak perlu dikeraskan. Usalli. Jadi kalau tidak ada usalli, Anda mau pakai kalimat apa katanya? Langsung? Nah itu tidak perlu ada niat. Usalli itu ucapan niat. Saya niat sholat. Ya. Sekarang saya niat apa? Mau niat apa? Mau niat sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu? Syukur saya niat wudu. Nah itu yang saya maksud. Niat wudu. Nah kalau begitu nanti sholat jenazah dengan sholat fardu, ya tidak usah pakai niat. Sholat jenazah dan sholat fardu tidak usah pakai niat. Allah tahu kok saya lagi sholat jenazah. Baru tidak usah juga pakai niat antara sholat asar dan sholat duhur. Kenapa? Allah tahu kok ini suatu asar. Semua nisbatkan kepada Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Makanya golongan-golongan ini tidak perlu berdoa kalau habis sholat. Kenapa? Allah Maha Tahu. Sehingga tidak ada doa, tidak ada zikir, tidak ada apa-apa. Kenapa? Allah Maha Tahu. Inilah ciri-ciri orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak mau menyebut nama Allah. Sudah tidak mau bermunajat kepada Allah. Sudah tidak mau bersalawat kepada Nabi. Kenapa hal itu mereka lakukan? Karena ingin menjauhkan umatnya dari Quran dan hadis Rasul. Tanpa kita sadar. Tidak. Bukankah Quran mengatakan ud'uni astajib lakum?
berdoalah kamu kepadaku dan akan kujawab. Kemudian ulama jelaskan bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Tidak. Jadi tidak usah berdoa. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Kalau nanti pergi di haji, tawaf di depan Ka'bah, tidak usah berdoa. Walaupun di Mu'tazam. Kenapa? Oh, Allah Maha Tahu. Berputar-putar juga begitu ke Muhammadiyah. Sampai habis 7 kali putaran dengan jawaban Allah Maha Tahu. Jadi kalau satu sudah dipakai, pakai semua itu. Jangan ini dipakai, ini ditinggalkan. Berarti pilih-pilih mana yang Anda suka dan mana yang Anda tidak suka. Sedangkan agama tidak suruh orang pilih-pilih mana yang sadar. Sholat subuh dengan sholat 2 rakaat ba'diyal maghrib mana lebih sadar? Sholat subuh 2 rakaat dengan ba'diyal maghrib 2 rakaat mana lebih sadar? Lebih sadar ba'diyah. Subuh setengah mati. Betul tidak? Kalau begitu tidak usah sholat subuh, ambil ba'diyah. Dari siapa? Sadar. Jadi kalau ibadah manusia, orang Islam pilih yang sadar-sadar begini, bukan sedikit orang untung dan tidak juga sedikit orang rugi. Yang mau bersungguh-sungguh ingin menambah ibadah rugi, yang main gampang masuk surga free. Kalau begitu tidak. Sedangkan mau sholat saja, Allah bilang, sholat, mau sholat itu saya atur bukan kalian. Jangan enak sembarang-sembarang kalian bikin-bikin ibadah tanpa ada aturan waktu. Maka Allah turunkan firman-Nya, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman Allah telah tetapkan waktunya. Jadi kalau Anda sholat 2 rakaat di waktu jam 3 lewat baru Anda bilang inilah sholat subuh, maka semua orang yang mendengar dan melihat mengatakan inilah orang gila. Betul tidak? Dari siapa? 2 rakaat subuh 2 rakaat. Dia juga sholat 2 rakaat juga jam 3 baru dia bilang ini sholat subuh. Betul tidak? Jadi intinya Pak, jawaban saya tidak menjelaskan secara rinci, laksanakan. Pertama, ucapan usalli tidak perlu dibayar. Tidak perlu dibayar usalli. Ya, itu tidak. Yang kedua, urusan niat itu urusan Allah. Oke? Kalau ditetapkan niat sebagai satu kewajiban dan syarat dan rukun, ikuti ulama, jangan ikuti mahasiswa yang baru mendaftar tahun 2021. Ikuti ulama. Karena apa? Mengikuti orang yang lebih tahu jauh lebih sebaik dan lebih sempurna daripada orang mengikuti orang yang baru tahu. Bisa dipahami ini Pak? Oke. Barangkali cukup demikian tentang sudah cukup ya. Rukun niat. Sebagai penutup yang terakhir, mari kita perhatikan penjelasan tentang rukun niat. Sunnah ya di dalam melaksanakan niat itu adalah tadi rukunnya, sekarang sunnah yang terakhir adalah disunnahkan bagi orang yang berniat itu sudah mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan apa yang dia niatkan. Saya mau sholat, sebelum saya masuk dan niat sholat, saya persiapkan diri dulu. Minimal saya bebas dari najis, saya bersih dari kotoran, baik itu kotoran lahiriah maupun kotoran batiniah. Kotoran lahiriah najis yang terlihat bau, warna dan rasa. Kotoran batiniah yaitu junub dan nifas haid.
Bebaskan kita dari hal-hal begini, kemudian kita bersuci, kemudian kita berwudu. Selesai itu baru kita datang di tempat yang bersih, suci, menghadap kiblat, kemudian disitulah kita melaksanakan ritual awal ibadah sholat. Dan itu sunnah kita melakukan hal seperti itu demi kesempurnaan sholat. Bahkan menjadi tidak sah sholat bila tidak diawali dengan wudu dan tidak diawali dengan bersuci. Sebagai penutup, hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, la tuqbalu sholatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min gulul. Apa artinya? Tidak diterima sholat orang tanpa taharah, dan demikian pula sedekah dari harta gulul. Allah tidak menerima sedekah dari harta gulul. Al-gulul artinya al-mal sarikah minal ghanimah, harta yang didapat dari sesuatu yang dicuri dari ghanimah, rampasan perang. Ulama mengkiaskan bukan hanya ghanimah, uang yang didapat dengan cara-cara yang tidak halal, kemudian berniat membersihkannya dengan bersedekah di masjid, maka tidak diterima sedekahnya itu. Jadi Allah tidak menerima sedekah-sedekah yang berasal dari sesuatu yang haram. Innallaha thayyib la yaqbalu Allahu illa thayyiban. Allah Maha baik kata Nabi, dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Bisa dipahami Pak? Demikian wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum